Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Inkasari bersama rekan saya Vita Dwi Darmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Dwi Darmawati. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Dengan tema pendidikan dan jalan menuju kedewasaan. Jangan lupa disimak dan tetap semangat. Materi yang akan kami bahas pada kali ini adalah A. Hubungan pergaulan dan pendidikan, B. Pendidikan dan kedewasaan anak, C. Makna kedewasaan, D. Mendidik adalah memimpin, E. Peran negara dalam pendidikan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu A. Hubungan pergaulan dan pendidikan atau yang disebut dengan interaksi pedagogis. Interaksi pedagogis merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni manusia yang mandiri dan manusia yang dewasa. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dan juga pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Dengan demikian, interaksi antara orang dewasa dengan orang dewasa tidak dapat disebut dengan interaksi pedagogis, sebab dalam pergaulan tersebut, orang dewasa menerima dan bertanggung jawab sendiri terhadap pergaulan yang terdapat di dalam pergaulan tersebut. Juga pergaulan anak-anak dengan anak-anak tidak dapat pula disebut dengan pergaulan pedagogis, karena kekuasaan yang ada pada diri anak-anak terhadap temannya tidak bersifat kekuasaan pendidikan, karena kekuasaan itu tidak tertuju pada suatu tujuan pedagogis secara didasarinya dan tidak dilakukan dengan sengaja. Banyak juga hubungan dan pergaulan antara orang dewasa dan anak-anak yang bersifat netral saja. Misalnya, orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengambil kacamata, bukan bermaksud ia mendidik, melainkan ia sendiri ingin mengambil. Bahkan ada pula pengaruh jahat yang terdapat di dalam pergaulan orang dewasa dan anak-anak. Misalnya seorang penjahat yang menyuruh anaknya untuk mencopet. Dalam pergaulan orang dewasa dengan anak-anak, orang dewasa menyadari bahwa tindakan yang dilakukan terhadap anak itu mengandung maksud dan tujuan untuk menolong anak yang masih perlu ditolong untuk membentuk dirinya sendiri. Pergaulan biasa sewaktu-waktu dapat berubah menjadi pergaulan pedagogis, seperti pendidik yang terpaksa memperlihatkan suatu sikap dengan sengaja, misalnya memarahi, memperingatkan, dan lain-lain, karena anak yang berbuat suatu hal yang terlarang atau tidak pantas. Tetapi pada umumnya hal tersebut tidak dapat disadari oleh anak-anak dan diterima dengan sewajarnya. Selanjutnya yaitu pendidikan dan kedewasaan anak. Sudah dijelaskan bahwa mendidik terdapat pada pergaulan antara orang dewasa dan juga anak-anak. Dalam hal ini, berarti ada dua ketentuan, yaitu yang pertama, si pendidik haruslah orang yang sudah dewasa. Sebaliknya, yang kedua yaitu si terdidik haruslah orang yang belum dewasa. Jadi terbatas pada anak-anak saja. Membawa anak pada kedewasaan bukan hanya dengan memberikan nasihat, perintah, larangan, dan anjuran-anjuran saja, melainkan dengan memberikan gambaran langsung terhadap kedewasaan yang senantiasa akan dibayangkan oleh anak tersebut di dalam diri pendidiknya. Mengingat perkembangan budaya yang majunya sangat pesat seperti sekarang ini, banyak di antara orang tua, terutama di kota-kota besar, tidak mempunyai cukup waktu untuk bergaul dan mendidik anaknya. Disebabkan karena sibuknya urusan pekerjaan atau ekonomi. Pendidikan sebenarnya merupakan tugas dan kewajiban orang tua, namun juga menjadi tugas masyarakat dan juga tugas negara pula. Sesuai dengan asas yang dianut oleh pemerintah dan bangsa Indonesia, yakni pendidikan seumur hidup, lifelong education, maka pendidikan ini merupakan tanggung jawab masyarakat dan juga pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna kedewasaan. Jadi apa sih dewasa itu? Jika dipandang dari segi psikologi, manusia merupakan suatu individu, suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jasmani dan juga rohaninya. Dan di sini kita akan membahas makna kedewasaan manusia sebagai individu. Dibandingkan dengan dinamika pada anak-anak yang selalu menghendaki dan mengalami perubahan, orang dewasa bersifat tetap, teratur, dan juga elastis. Orang dewasa sudah tidak suka lagi bermain-main seperti anak-anak.
Pada orang dewasa telah ada penetapan sendiri atas tanggung jawab. Jadi kedewasaan itu mempunyai bentuk dan juga wujud. Selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vita Dwi Darmawati. Oke, terima kasih Dian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang makna kedewasaan. Sebelumnya, perkembangan anak menjadi dewasa melalui suatu masa peralihan yang disebut dengan pubertas. Setelah itu, ia sudah menjadi dewasa dan padanya terdapat keselarasan atau harmoni jasmani maupun rohaninya. Kondisi psikis maupun moral sudah stabil. Nah, kestabilan inilah yang memungkinkan seseorang dapat melakukan hubungan kemasyarakatan, hidup berkeluarga, hidup dalam perkumpulan dan organisasi masyarakat. Orang dewasa itu sudah benar-benar mengetahui siapa dirinya dan apa yang diperbuatnya, baiklah, buruklah, dan ia mau mempertanggungjawabkan atas keadaan dan segala yang diperbuatnya. Orang dewasa sadar akan stabilitasnya. Ia tidak bergantung kepada orang lain mengenai harga dirinya dan kesanggupannya. Tidak seperti anak kecil yang selalu meminta penghargaan dan keputusan orang lain mengenai apa yang hendak ia lakukan. Baiklah, untuk mengakhiri uraian tentang makna kedewasaan ini, saya akan memberikan perbandingan tentang gejala-gejala kekanakan dan kedewasaan seperti yang ada di atas. Selanjutnya, mendidik adalah memimpin. Mengapa mendidik itu dikatakan memimpin perkembangan anak dan bukan membentuk anak? Memang, kata memimpin di sini sudah tepat, karena seorang anak bukanlah segumpal tanah liat yang diremas-remas dan dibentuk sendiri semaunya si pendidik. Jika memang betul, maka kita akan mengharapkan bahwa nanti semua manusia itu akan menjadi baik. Oleh karena itu, hampir semua manusia diusahakan dididik, baik oleh orang tua, masyarakat, maupun negara. Pendidikan disebut pimpinan karena dengan perkataan ini tersimpul arti bahwa si anak aktif sendiri, memperkembangkan diri, dan tumbuh sendiri. Tetapi, di dalam keaktifannya itu, ia harus dibantu, harus dipimpin. Tetapi dalam hal ini, ada dua pendapat yang bertentangan. Pertama, ada teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke dan Francis Bacon. Teori ini berpendapat bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi. Jadi, anak sejak lahir tidak membawa bakat dan pembawaan apapun. Jadi, anak dapat dibentuk dengan sesuai si pendidiknya. Di sini, pendidikan atau lingkungan berkuasa atas pembentukan anak, dan teori ini disebut dengan empirisme, yaitu kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman atau empiri yang masuk melalui alat indera. Kedua, ada teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa tiap anak sejak lahir sudah membawa berbagai pembawaan yang akan berkembang sendiri dan sesuai dengan arahnya masing-masing. Pembawaan anak itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan di sini, pendidikan tidak perlu dan tidak berkuasa atas apa-apa. Dan aliran ini disebut dengan pesimisme. Karena keduanya berat sebelah, maka untuk mengambil kebenarannya, Western, ahli ilmu jiwa bangsa Jerman, telah memadukan kedua teori ini menjadi teori konvergensi, di mana hasil pendidikan anak itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pembawaan dan lingkungan. Selanjutnya, yaitu peran negara dalam pendidikan. Hak negara terhadap pengajaran dan pendidikan itu diterimanya dari Tuhan, seperti hak orang tua terhadap anaknya. Tetapi, hak tersebut bukan karena kedudukannya sebagai orang tua, melainkan karena kekuasaannya yang sudah menjadi milik negara itu, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang sudah menjadi tujuan dari negara itu sendiri. Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan bagi warga negaranya sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan negara itu sendiri. Apabila keluarga tidak bisa lagi untuk menyelenggarakan pendidikan seutuhnya, misalnya pendidikan kecerdasan, pengajaran dan pendidikan sosial, dan perkumpulan-perkumpulan anak, disitulah negara harus membantu orang tua dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah dan badan-badan sosial lainnya. Demikian pula, negara berhak dan berkewajiban melindungi anak-anak apabila kekuatan orang tua, baik material maupun moral, tidak bisa mencukupi atau kurang mampu atau lalai. Tetapi hak negara yang demikian atau ikut campur
tidak untuk menggantikan atau menduduki tempat orang tua, hanya saja untuk menambahkan yang kurang-kurang saja. Apabila perlu, misalnya hak orang tua dicabut atau gila dan sebagainya, maka negara harus berusaha memberikan pendidikan kepada si anak atau sedapat-dapatnya mendekati pendidikan kepada si anak, atau bisa juga menyerahkan si anak itu kepada keluarga lain, atau bisa menyerahkan ke badan-badan sosial lainnya dan tanpa perlu menjadikan anak itu menjadi milik negara. Cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.